Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Semester 3 ya, kembali lagi di mata kuliah Analyzing and Visualizing Cash Flows bersama saya Dewi Octavia. Di pertemuan yang ke-12 ini, nanti kita akan fokus membahas tentang rasio fleksibilitas. Gitu ya. Rasio fleksibilitas. Oke, langsung aja. Pokok pembahasannya adalah pengertian, kemudian jenis-jenisnya, dan di sini ada tambahan, kita nanti akan membahas mengenai performance metric. Nah, bagaimana matriksnya nanti kita bahas bareng-bareng ya. Oke, masuk ke pengertian dari rasio fleksibilitas. Nah, di sini rasio yang mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali kewajibannya ya dengan kas bersih operasi. Jadi, bedanya dengan rasio likuiditas, kalau rasio fleksibilitas itu adalah seluruh kewajibannya. Kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya atau seluruh utangnya dengan menggunakan arus kas bersih. Tapi kalau misalnya tadi rasio likuiditas itu hanya utang lancarnya saja, gitu ya. Oke, masuk ke jenis-jenisnya. Nah, sebenarnya di sini jenis-jenis dari rasio fleksibilitas itu banyak juga ya, tapi di sini saya hanya ambil 2. Yang pertama, cash to debt coverage ratio dan rasio kecukupan arus kas atau KAK. Oke, bagaimana cash to debt coverage ratio? Rumusnya di sini ada arus kas operasi, cash from operation dibagi dengan total hutang. Total hutang, ya. Berarti seluruh utangnya, entah itu utang lancar, entah itu utang jangka panjang gitu ya. Seluruh total utangnya. Nah, di sini untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh utangnya menggunakan arus kas operasi. Standarnya karena ini seluruh utang, jadi pasti 100%. Akan dianggap baik ketika perusahaan itu memiliki kemampuan perusahaan lebih dari 100% hasil perhitungannya ya. Tapi akan dianggap memiliki kapabilitas rendah perusahaan ketika hasil perhitungannya itu kurang dari 100%. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah rasio kecukupan arus kas atau KAK. Nah, di sini rumusnya hampir panjang ya. Yang pertama, EBIT dikurangi bunga, dikurangi pajak, kemudian dikurangi pengeluaran modal. Hasil dari pengurangan itu tadi dibagi dengan rata-rata utang lancar selama 5 tahun. Oke, kita bahas satu-satu ya. Di sini ada EBIT. EBIT itu adalah earning before interest and tax. Laba sebelum dikurangi dengan bunga dan pajak. Nah, di sini ada rumusnya. Di sini ada dikurangi bunga, ada dikurangi dengan pajak. Nah, hasil dari EBIT dikurangi dengan bunga, dikurangi dengan pajak itu nanti adalah laba tahun berjalan. Jadi nanti teman-teman nggak perlu cari EBIT-nya, cari bunganya, cari pajaknya, langsung aja cari laba tahun berjalan. Nah, laba tahun berjalan itu kemudian dikurangi langsung dengan pengeluaran modal, gitu ya, biar cepat dan lebih mudah gitu. Nah, tadi ya laporan laba tahun berjalan dikurangi pengeluaran modal. Nah, di sini pengeluaran modal itu adalah seluruh pengeluaran yang ada di arus kas aktivitas investasi. Entah itu pembelian aset tetap, entah itu pembelian aset tidak berwujud dan lain sebagainya. Nah, seluruh pengeluaran yang ada di arus kas aktivitas investasi itu adalah pengeluaran modalnya. Gitu ya. Oke, kemudian dibagi dengan rata-rata utang lancar selama 5 tahun. Berarti gimana maksudnya? Utang lancar, misalnya kita mau menganalisis rasio di tahun 2021. Berarti utang lancar dari tahun 2021 ke belakang, 5 tahun ke belakang. 2020, 2019, 2018, dan 2017. Itu di rata-rata hutang lancarnya, kemudian dibagi di sini. Nah, jadi rasio kecukupan arus kas itu untuk mengetahui gimana sih kemampuan perusahaan dalam 5 tahun ke depan itu membayar utang lancarnya. Gimana sih kemampuan perusahaannya gitu ya. Nah, standarnya adalah 100%. Jadi akan dikatakan baik ketika hasilnya lebih dari 100% atau lebih dari 1, karena di sini nggak ada kali 100% ya. Akan dikatakan memiliki kapabilitas rendah ketika hasilnya kurang dari 1 atau kurang dari 100%. Oke. Nah, sebelum ke performance metric, untuk analisis rasio fleksibilitas itu nanti kita akan berlatih bersama pakai kasus. Nanti akan saya berikan kasus, kita bahas, kita diskusi bersama di kelas ya. Oke. Nah, kemudian pembahasan tentang performance metric. Apa sih performance metric gitu ya? Nah, performance metric itu
matriks yang digunakan untuk mengetahui gitu ya bagaimana kondisi perusahaan kalau dilihat dari laba dan arus kas operasinya. Teman-teman masih ingat ya pertemuan yang pertama sebelum UTS itu kita pernah bahas laba versus kas gitu ya. Laba versus kas. Nah, ini penjelasannya di sini. Jadi, di performance metric itu ada 4 kuadran atau 4 kelompok. Kuadran pertama warnanya hijau ini ketika kondisi perusahaan itu laba dan memiliki arus kas operasi. Jadi, arus kas operasinya positif. Nah, ini kondisi yang sangat ideal ya, sangat diinginkan oleh seluruh perusahaan. Berarti kondisinya sehat dong perusahaannya. Kemudian kuadran 2, kondisi di mana perusahaan itu laba tetapi arus kas operasinya negatif. Nah, ini kondisi yang tidak stabil ya. Kenapa tidak stabil? Karena ketika profitnya itu recurring, didapatkan dari aktivitas yang berulang-ulang, misalnya kayak penjualan barang dagang gitu ya, itu nanti akan masuk ke kuadran 1. Tetapi ketika perusahaan itu memiliki profit yang terjadi karena adanya aktivitas yang non-recurring atau hanya berapa kali saja dalam 1 tahun atau 1 periode misalnya ya, nah itu nanti akan masuk ke kuadran 4. Nah, ini cukup berbahaya ya kalau masuk ke kuadran 4. Gitu. Jadi makanya dianggap tidak stabil. Kita masuk ke kuadran 3. Nah, kuadran 3 ini hampir sama dengan kuadran 2. Bedanya adalah dia perusahaan itu arus kas operasinya positif tetapi mengalami kerugian. Nah, ini juga kondisi yang tidak stabil ya. Karena akan ketika ruginya itu terjadi karena aktivitas yang non-recurring, itu nanti akan masuk ke kuadran 1. Berarti aman gitu ya. Tapi kalau misalnya ruginya itu karena aktivitas yang berulang-ulang atau recurring, nanti masuknya ke kuadran 4 yang artinya berbahaya. Gitu. Oke, yang terakhir adalah kuadran 4. Kuadran 4 itu ketika perusahaan dalam kondisi rugi dan dia tidak memiliki arus kas operasi atau minus arus kas operasinya. Nah, ini cukup berbahaya. Dan kalau kondisi ini berulang-ulang gitu ya setiap periode ke depan, nah itu akan mengarah ke financial distress atau istilahnya kebangkrutan gitu ya, perusahaannya bangkrut. Nah, itu untuk performance metric. Jadi di performance metric itu juga bisa kita gambarkan bagaimana life cycle-nya. Dari mulai misalnya membangun usaha ya, kalau membangun usaha misalnya startup gitu. Startup itu masuk di kuadran 4. Kenapa? Karena dia baru memulai. Dia belum laba, dia belum memiliki arus kas operasi gitu ya. Mereka baru mulai, kemudian growth itu tumbuh itu masuk di kuadran 1 dan kuadran 2 dan 1. Kalau 2 itu masih tidak stabil, oke, labanya masih sedikit gitu misalnya, tapi arus kas operasinya masih negatif. Nah, itu masih growth. Kemudian ketika sudah stabil itu nanti masuk di kuadran 1. Laba dan arus kas operasinya positif gitu. Nah, akan decline atau turun itu ketika masuk di kuadran ketiga. Jadi memiliki arus kas tapi rugi. Nah, itu life cycle-nya. Oke, untuk performance metric nanti akan kita bahas, kita diskusi bareng-bareng secara rinci di kelas ya. Mungkin teorinya cukup sampai di sini. Terima kasih perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.